Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Rahmatul Aulia dari Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai definisi syahadatain. Syahadatain merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama ada makna mustarok. Menyaksikan dalam Quran surat Yusuf ayat 81 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Raji'u ila abikum faqulu ya abana inna benaka syaraka wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidin. Artinya, kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan sesekali kami tidak dapat menjaga atau mengetahui barang yang gaib. Yang kedua ada menghadirkan dalam Quran surat An-Naml ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Artinya, berkata dia Balkis, hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu menghadiri berada. Ketiga, menyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yumjibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yusyhidullaha ala ma fil qalbi wa huwa aladul hisab. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dinyatakannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling nyata. Yang keempat, mengakui dalam Quran surat An-Nisa ayat 166. A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu biilmi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi syahida. Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan malaikat-malaikat menjadi saksi pula, cukuplah Allah yang mengakuinya. Yang kelima ada mengikuti dalam Quran surat An-Nisa ayat 72 yang artinya, dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran, maka jika kamu ditimpa musibah ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka. Dan yang terakhir dalam makna mustarok, yaitu mengetahui dalam Quran surat Ali Imran ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Yang kedua ada makna muradif. Yang pertama yaitu proklamasi atau pernyataan dalam Quran surat Ali Imran ayat 18. Artinya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lalu ada sumpah dalam Quran surat An-Nur ayat 8, artinya istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suami itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Yang terakhir dalam makna muradif yaitu pengakuan dalam Quran surat Al-Imran ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Dan yang ketiga ada makna syar'i. Yang pertama ada akidah atau ikatan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Yang artinya, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Lalu ada perjanjian dalam Quran surat Al-Fat ayat 10.
yang artinya bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janji, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Yang terakhir ada kontrak sosial dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Qur'annya dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai definisi syahadatain. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.